masuk lebih dalam kepada renungan firman Tuhan, mari kita sebelum doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami datang kembali lagi Tuhan, hadirat Tuhan Kudus untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami lihat itu bisa menjadi rhema bagi hati dan pikiran kami untuk kami lakukan sepanjang hidup kami Bapa. Dan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Luar biasa berkat Tuhan bagi kita pada pagi hari yang indah ini, sehingga masih sampai sekarang Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk datang dan menyembah nama Tuhan. Amin. Sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita akan segera membacakan dan merenungkan sebagian dari isi sabda firman Tuhan. Untuk itu pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, saya akan ambil dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 8 sampai yang ke-13. Yang sudah dapat firman Tuhan katakan amin. Amin. Dan saya ajak sekalian umat Tuhan untuk menghormati firman Tuhan dengan berdiri. Kita akan membacakan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pembacaan yang luar biasa, hebat, yaitu bahwa Rasul Paulus menegaskan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia, yaitu orang percaya, yaitu adalah kasih. Dunia akan lenyap, semua akan hilang pada suatu hari nanti, tetapi bahwa saudara ketahui hal yang sangat penting dalam dunia ini adalah kasih. Kasih yang harus kita beri kepada orang lain. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Tuhan Yesus sendiri selalu menegaskan bahwa yang diajarkan itu, yang terpenting dari semuanya adalah kasih. Dua hukum yang Tuhan ajarkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan hati kita, dengan sepenuh hati kita, sepenuh akal budi kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh hidup kita, dan mengasihi sesama manusia, sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amen. Bahkan Tuhan Yesus bilang dalam firman-Nya, di dalam firman-Nya bahwa tidak ada gunanya manusia memiliki seisi dunia kalau dia tidak memiliki kasih. Bayangkan sampai ada statement itu saudara-saudara dalam firman Tuhan. Kalau misalkan kita lihat akhir-akhir ini dalam
kehidupan manusia yang semakin berjalan, kadangkala manusia itu sudah menanggalkan kasih dalam kehidupannya. Dia lupa bahwa hal yang terpenting dalam kehidupan seseorang itu adalah kasih. Di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu itu akan lenyap dan kasih tidak berkesudahan. Bayangkan, dia bilang bahwa kasih tidak berkesudahan. Tuhan Yesus Allah kita sendiri itu adalah kasih. Perwujudan dari kasih. Makanya saudara-saudara, sangat penting bahwa kita menekankan kasih yang tulus kepada sesama manusia. Amin. Kasih yang tulus itu bagaimana sih? Bagaimana contoh kasih yang tulus? Yaitu kasih yang tidak mengharapkan balas, tidak mengharapkan imbalan. Banyak orang melakukan sesuatu untuk hal-hal tertentu, untuk kepentingan tertentu. Bahkan orang-orang melakukan sesuatu agar suatu hari nanti dia dapat perlakuan yang sama. Dia mengharapkan sesuatu yang sama ketika dia memberi atau melakukan sesuatu kepada orang lain. Nah, itulah yang menjadi penghalang berkat kita sebenarnya, teman-teman dan saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, bahwa ketika kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita beri, itu menjadi penghalang buat Tuhan Yesus, buat Tuhan kita untuk memberikan, memperlebar berkat kita. Ya, karena motif pertama yang kita berikan adalah mengharapkan imbalan. Kasih yang mengharapkan sesuatu. Coba dalam kehidupan ini kita belajar untuk mengasihi seseorang dengan setulus hati. Kepada siapapun itu, bahkan ketika kita pergi ke jalan-jalan, kita memarkirkan motor kita, mau kasih keluar uang sekecil 2.000 saja kita sudah berat hati. Bayangkan bagaimana kita mau mengasihi seseorang, mengasihi orang lain, sedangkan mengeluarkan uang sekecil 2.000 saja kita tidak sanggup. Nah, coba pertama-tama makanya sasaran kasih kita itu harus bertahap. Sasaran kasih kita yang pertama-tama adalah keluarga kita, orang terdekat kita. Makanya mengasihi itu, supaya kita mengasihi dengan sungguh, ada fokus yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, fokus apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu ketika kita mengasihi? Yaitu mengasihi keluarga kita terlebih dahulu. Orang yang terdekat, orang yang bisa kita gapai dengan mudah, yaitu keluarga kita sendiri. Bayangkan teman-teman, bayangkan saudara-saudara, ketika kita sudah melupakan orang terdekat kita, bagaimana kita mau hidup untuk mengasihi orang lain? Sedangkan keluarga orang yang terdekat dengan kita sudah lupakan. Makanya kasih itu harus sempurna, dan kasih itu harus bertahap. Kasih yang kita lakukan secara keluarga dulu, baru kita luangkan atau kita lemparkan kepada orang lain, supaya ketika kita sudah latihan, kita sudah belajar untuk mengasihi orang yang terdekat kita, pada keluarga kita, belajar untuk memaafkan kekurangan mereka, belajar untuk menerima mereka apa adanya, belajar untuk mengasihi mereka dengan setulus hati. Setiap yang kita lakukan kepada orang lain, itu kita akan lakukan dengan sepenuh dan setulus hati. Karena yang pertama, yang dasar ini sudah kuat, sudah kokoh. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita harus membangun rumah, membangun dasar itu di atas batu. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita membangun rumah, membangun pondasi itu di atas kayu atau pasir, akan roboh toh. Makanya kasih yang kita bangun pertama-tama itu
jangan kasih kepada orang lain dulu. Tuhan Yesus kan mengajarkan bahwa mengasihi sama manusia itu harus kita mengasihi seperti diri kita sendiri. Nah, manusia yang pertama yang harus kita kasih itu, yang harus kita kasih seperti kita mengasihi diri sendiri adalah keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Nah, disitulah Tuhan akan lihat, disitulah iman kita dibangun, disitulah potensi kita dibangun. Karena yang pertama kita kasih adalah keluarga kita dengan sepenuh hati. Sebab di ayat yang ke-13 ini, 1 Korintus pasal yang ke-13 ini, di situ dibilang bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ia tidak ada dalam setiap karena kebenaran, tetapi karena kebenaran. Nah, makanya saudara-saudara yang terkasih, teman-teman dan umat-umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengasihi, belajar mengasihi secara tulus hati, tidak mengharapkan imbalan atau mengharapkan balasan dari orang lain. Yang tadi saya sudah tekankan bahwa kasih yang harus kita bangun, dasar yang harus kita bangun itu harus pertama kepada keluarga kita, keluarga serumah kita. Kalau kita dapat menerima kekurangan mereka, kita dapat belajar untuk menerima mereka, mengasihi mereka dengan setulus hati kepada keluarga kita. Nah, disitulah kita akan sanggup untuk mengasihi orang lain dengan tulus hati, karena itulah misi kita di dalam dunia ini, untuk saling mengasihi. Amin. Seperti tubuh, dalam firman Tuhan mengatakan kita sebagai umat Kristiani adalah satu tubuh. Semua orang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, satu iman, Tuhan Yesus adalah kepala. Jadi kita harus mensupport apa yang dibutuhkan oleh organ-organ lain, karena kita satu tubuh. Tangan harus saling membantu. Apa yang dibutuhkan oleh kaki, apa yang dibutuhkan oleh mata, apa yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh kita itu saling mensupport. Makanya disitulah Tuhan Yesus ajarkan bahwa mengasihi sesama manusia itu harus kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi itulah firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu yang terpenting adalah kasih. Di ayat yang ke-13 dibilang, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin, puji Tuhan.